Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahiriah wal batinnya senantiasa kita miliki, semoga kesejahteraan lahiriah wal batinnya juga senantiasa kita miliki. Dan alhamdulillah para sahabatku semua, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tentang kontestasi Pilpres pada tahun 2024 nanti. Mana kita sama-sama ketahui bahwa sampai dengan hari ini telah telah muncul nama-nama calon presiden yang terpopuler adalah 3 orang, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dan ini dari Metro Live yang saya ambil fotonya di sini untuk menjadi sebuah bukti bahwa terakhir ini Ganjar Pranowo telah menyatakan kesiapannya untuk menuju presiden atau capres pada tahun 2024 nanti. Di mana dengan secara tegas dia demi bangsa dan negara, karena ada masyarakat yang menginginkannya, maka dia siap maju untuk menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024. Seperti yang diulas oleh Metro TV pada hari ini, di jam 10 tadi, yaitu kontestasi Pilpres dengan atau tanpa Ganjar, Kasakusuk Koalisi Pengusung Capres 2024. Dalam hal ini diulas bahwa dengan tegas Ganjar Pranowo tidak malu-malu lagi untuk menyatakan bahwa dia siap dengan siapapun dia berdampingan. Bila dia ditempatkan di nomor 1 sebagai presiden, dia selalu siap. Dan ada kemungkinan seandainya dia tidak dicalonkan atau keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mungkin dia akan disambut oleh partai lain yang telah siap untuk menyambut dia keluar dari PDI dan disambut oleh partai lain dan tetap dicalonkan sebagai calon presiden di partai tersebut atau di koalisi partai tersebut. Dan dengan optimisnya Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden di sini, tentu membuat 2 calon presiden yang lain juga menjadi kasakusuk untuk segera menyatakannya. Kan tetapi dari ketiga calon presiden ini yang telah secara resmi menyampaikan secara resmi melalui partai pengusungnya, yaitu Pak Anies Baswedan, yang dengan tegas Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkan bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Dan tentu koalisi-koalisi partai lainnya tentu akan mengusung beliau sehingga melengkapi 20% ini nanti. Dan kenapa dari 9 partai yang masuk di parlemen DPR RI itu yang secara tegas belum sampai 20% Partai Nasdem, dia secara tegas mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari partai tersebut. Tentu bukan tanpa perhitungan-perhitungan yang matang, kan tetapi tentu dengan perhitungan yang lebih matang, Pak Surya Paloh telah berani mengumumkan bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partai. Tentu dari trik rekod selama dia memimpin Jakarta, terjadi atau telah banyak perubahan-perubahan ke arah yang positif telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan itu membuat rakyat menjadi simpati dan juga membuat rakyat menjadi bersemangat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada
pemilu 2024 nanti. Dan secara tegas Nasdem menunjukkan keberaniannya untuk menjadi partai pengusung yang pertama. Kemudian ada survei dari Political Leader Station di sini, survei daripada PWS ini ya lebih menonjolkan dari survei beliau, dari survei PWS ini adalah Prabowo Subianto dengan peraihan 30,8% untuk menjadi capres. Itu dari Partai Gerindra, dan Gerindra tentu tidak bisa sendirian untuk mendukung calon presiden dari partai tersebut. Tentu dia tetap memerlukan partai lain untuk bisa menggenapi minimal 20% threshold. Kemudian Ganjar Pranowo menempati urutan kedua yaitu 18,8%, dan survei seperti ini mungkin bisa kita jadikan pemandangan awal bagi kita sebagai masyarakat. Tiga nama ini tetap mendominasi tokoh-tokoh nasional untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 dulu nanti. Kan tetapi hasilnya seperti ini bisa kita perspektifkan masing-masing. Sementara itu kalau kita melihat di sini, Anies Baswedan menempati 17,5% sebagai calon presiden. Kemudian ada 7 calon yang lainnya di sini dari PWS ini tidak memunculkan, dan saya juga tidak akan membahas ke-7 calon presiden yang ditampilkan di sini. Ini hanya membahas tentang 3 besar. Lalu dengan 2 lembaga survei yang berbeda ini telah menyatakan perbedaannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada lembaga survei yang lain akan menempatkan calon yang lainnya pada posisi teratas. Ini sah-sah saja menurut asumsi mereka masing-masing, menurut cara mereka mengambil sampel masing-masing, dan itu tidak perlu kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah bahwa 3 nama ini bisa kita jadikan panduan, bisa kita jadikan patokan untuk kita usung menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024 nanti, dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti setelah pemilihan dilaksanakan. Sini menurut CSIS survei Capres 2024, Anies menangi semua duel, Prabowo keok terus. Menurut lembaga survei yang ini, Anies lebih unggul dari. Sementara pada survei yang pertama tadi, Ganjar Pranowo lebih unggul. Pada survei yang kedua tadi, PWKS tadi, Prabowo yang unggul. Pada CSIS ini, Anies yang unggul. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa survei ini sah-sah saja menurut lembaga mereka masing-masing untuk disajikan kepada masyarakat bahwa calon-calon yang akan ditampilkan pada pemilu tahun 2024 nanti adalah inilah orang untuk sebagai presnya. Akan tetapi ketika capres ini tidak sekonyong-konyong dia mampu berdiri sendiri tanpa ada wakil yang juga mempunyai power yang lebih kuat, dan tentu wakil yang akan disampingkan, yang akan didampingi, yang akan mendampingi para capres ini tentulah bukan wakil-wakil presiden yang abal-abal. Tentu setidaknya dia juga calon presiden dengan urutan 3 besar, minimalnya menurut urutan 3 besar yang akan menjadi cawapresnya. Dengan demikian, mungkin berdasarkan survei tersebut bisa lebih meningkatkan jumlah raihan suaranya pada pemilu nanti. Meskipun itu belum merupakan jaminan bagi pasangan, meskipun pasangan itu pada survei nomor 1, capresnya, kemudian pada cawapresnya pada survei nomor selanjutnya adalah orang tersebut, kemudian mereka disandingkan berdua, mereka berdua yang akan memenangi kontestasi Pilpres pada tahun 2024. Karena memang terjadi pemilihan seperti ini di setiap saat bisa terjadi perubahan-perubahan di menit-menit terakhir nanti. Wallahu a'lam. Kan tetapi kita coba lihat lagi pada hasil survei yang di berita terkini juga menyampaikan bahwa
Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tetap mendominasi daripada setiap survei-survei yang berbeda-beda dilakukan oleh Bud. Sementara kita lihat yang pertama ini bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terus meningkat. Kata Hasto, itu biasa saja. Ya. Kemudian pada yang nasional kedua, survei Ganjar Prabowo dan Anies masuk 3 besar capres, terutama di Jawa Timur. Kemudian LSJ, survei menyatakan bahwa Anies Baswedan masuk 3 besar capres. Dan ini merupakan tolok ukur yang saya bilang tadi, Pak, kita mungkin telah mengerucut 2 tahun menjelang Pilpres, kita telah mendapatkan 3 sosok nama yang akan muncul menjadi capres. Dan sah-sah saja Anda untuk mendukung siapa capresnya. Dan tentu wapresnya pun akan sangat menentukan kemenangan daripada calon presiden yang telah diusung tadi. Karena kita ketahui pada tahun 2019 Pak Jokowi dengan pilihannya, dengan nuraninya, dia memilih Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi wakilnya. Dan tentu dengan pertimbangan yang luar biasa, dia mengambil orang yang bukan partai, tapi dari kalangan LSM atau NU di sini. Jadi Pak Ma'ruf Amin di luar daripada entitas politik dipilih oleh Pak Jokowi dan bisa memenangi pertandingan tersebut. Dan mari kita harapkan para sahabat channel Terindah semua yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti dan semua para calon peserta atau capres dan cawapres maupun anggota legislatif yang akan mencalonkan diri, mari persiapkan mental kita untuk memasuki pertarungan politik yang bersih tanpa money politics. Dan kita tidak, pada video kali ini kita belum membahas tentang legislatif, tetapi tentang presiden dan wakil presidennya. Dari suaralampung.id ini kita bisa melihat bahwa survei yang mereka lakukan dari nama-nama 10 nama yang diajukan oleh mereka, siapa yang lebih pantas untuk menjadi calon wakil presiden, dan suara tertinggi dari calon-calon wakil presiden tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan menempati 23,8%. Oke. Saya ralat di sini, maaf, bahwa polling untuk calon wakil presiden yang dilakukan oleh Magna Carta Politika menempatkan AHY dengan total peraihan 23,8% pantas untuk menjadi calon wakil presiden. Kemudian Puan Maharani menempati 15,6% untuk disandingkan menjadi calon wakil presiden. Sementara Sandiaga Uno menempati 15,2%. Kemudian Ridwan Kamil menempati 8,9%. Jadi jelas dari survei yang dilakukan oleh Magna Carta Politika bahwa figur-figur yang cocok untuk menjadi calon wakil presiden pada perhelatan Capres Cawapres tahun 2024 nanti mendominasi adalah AHY dengan 23,8%. Artinya dari 3 pasangan calon presiden yang unggul tadi, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, ini tentulah lebih direkomendasikan untuk memilih calon wakil presiden menurut polling juga dengan tertinggi 23,8%. Kemudian partai-partai yang lain atau calon yang lain silakan untuk mendukung calon-calon wakil presiden yang lain. Meskipun hasil survei ini tidak bisa dijadikan satu barang yang pasti bahwa calon yang nomor 1 pollingnya untuk presiden akan berpasangan dengan polling yang nomor 1 untuk cawapres akan memenangi pertarungan pada pemilu presiden tahun 2024 nanti. Tetapi semua itu tergantung pada
kekuatan politik masing-masing pihak dan kekuatan daripada ilahiyah, siapa yang akan ditentukan oleh Allah untuk menjadi calon presiden pada periode 2024-2029 nanti di perhelatan Pilpres tahun 2024 nanti. Kan tetapi pertimbangan-pertimbangan ini perlu kita pertimbangkan untuk menjadi pasangannya. Mungkin kita berharap pada perhelatan Pilpres 2024 nanti akan terdapat minimalnya 3 calon wakil presiden dan presiden yang mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian kita tidak terkooptasi head to head antara dua kubu saja yang sangat miris, akan menjadi polarisasi yang frozen atau frozen polarization. Frozen polarization adalah polarisasi yang beku sehingga susah untuk mencairkannya kembali. Kalau dengan 3 capres dan cawapres ini, insya Allah pemilihan walaupun harus berlanjut pada 2 putaran itu tidak masalah. Dan tetapi kita berharap dengan 3 capres dan cawapres pada tahun 2024 nanti hanya terjadi 1 kali putaran saja. Menang telak minimal di atas 4. Itu kita mendoakan semoga Pilpres 2024 nanti masuk Pileg dan pilkada lainnya akan berjalan secara damai dan aman-aman saja dan sejahtera, tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Meskipun tetap ada gejolak-gejolak kecil, itu kita anggap hal yang biasa. Allah kita mampu untuk melewati periode pemilu 2024 secara damai, aman. Dan akan terbitlah suatu kepemimpinan yang tangguh, yang kokoh, yang mencintai rakyatnya, bagaimana mencintai dirinya sendiri, sehingga kesejahteraan, kedamaian, ketentraman berdasarkan Pancasila yang bisa kita raih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.